Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar hari ini? Semoga kalian pada baik-baik aja ya, amin. Balik lagi bareng gue Castello yang akan menemani kalian untuk mengulas cerita horor kali ini yang berjudul Bersahabat dengan Kuntilanak. Bagaimanakah cerita selengkapnya? Ya udah yuk, langsung kita mulai aja. Dan ingat, jangan nonton sendirian. Cerita akan diawali dengan sebuah desa yang sangat kecil, terletak di pedalaman Pulau Jawa. Di sana hidup seorang gadis bernama Siti. Siti diceritakan adalah gadis yang cantik, baik, dan juga berbudi pengerti luhur. Namun dia memiliki sebuah rahasia yang tidak diketahui oleh dirinya sendiri. Setiap malam Siti sering mendengar suara-suara aneh yang datang dari dalam hutan yang ada di belakang rumahnya. Suara tersebut contohnya seperti desisan angin yang sangat menyeramkan. Namun Siti selalu mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanyalah imajinasi belaka. Suatu malam ketika orang tua Siti pergi meninggalkannya sendirian di rumah, suara desisan angin itu terdengar lebih keras dari biasanya. Siti yang merasa tidak enak, tapi ia mencoba untuk tetap tenang dan melanjutkan kegiatannya seperti biasanya. Namun tiba-tiba ia merasa seolah-olah ada yang sedang mengamatinya dari kegelapan. Ditambah lagi tanpa diduga Siti mendengar suara tangisan bayi yang menangis sangat keras. Suara itu setelah dicari tahu oleh Siti ternyata datang dari arah hutan. Meskipun Siti merasa takut, namun rasa iba Siti membuatnya melangkah menuju sumber suara. Dia memasuki sebuah hutan dengan hati yang berdebar kencang. Semakin dalam dia masuk, semakin gelap dan hening di tempat tersebut. Tiba-tiba Siti melihat sosok wanita tinggi dengan rambut panjang yang mengurai di depannya. Wanita itu berpakaian serba putih dan wajahnya pun pucat seperti mayat. Siti menahan nafas, terpaku oleh ketakutannya sendiri. Wanita itu lalu melihat Siti dengan mata yang sangat tajam dan bibirnya tak kulum membentuk senyuman yang menyeramkan. Siti, desis wanita itu pun dengan suara serak terus memanggil namanya, membuat Siti pun menjadi merinding. Dia tahu jika yang bicara padanya itu bukanlah manusia, bahwa itu adalah sosok kuntilanak atau roh jahat yang sering menampakkan dirinya di desa tersebut. Siti, bawalah aku pulang, aku kehausan darah, aku butuh darahmu. Desis kuntilanak itu lagi, suaranya terdengar semakin menyeramkan. Siti pun terdiam, dia tidak bisa bergerak, dia tak bisa bicara, hanya ada ketakutan yang selalu menyelimuti dirinya saat ini. Dan tiba-tiba suara tangisan bayi terdengar lagi. Kuntilanak itu lalu tersenyum lebar ke arah Siti, menyeringai dengan gigi yang sangat tajam. Dia melangkah mendekati Siti, langkahnya pun terdengar seperti suara ranting yang patah. Saat ini Siti hanya bisa memejamkan matanya sambil terus berdoa dalam hati karena dirinya saat ini telah kehilangan kendali atas tubuhnya sepenuhnya. Namun tiba-tiba cahaya terang muncul dari kejauhan yang ternyata itu adalah sebuah cahaya obor dari kedua orang tua Siti yang telah mencarinya karena mereka khawatir dengan keadaan Siti yang tidak ada di rumah. Lalu kuntilanak itu pun memandangi kedua orang tua Siti dengan mata yang penuh amarah. Kemudian secara perlahan ia pun menghilang dalam kegelapan hutan. Siti pun jatuh pingsan di tengah jalan
Dan ketika Siti sadar, ia berada di dalam rumahnya dengan orang tuanya yang sangat khawatir duduk di sekitar Siti. Mereka bercerita bahwa mereka menemukan Siti tergeletak tak sadarkan diri di pinggir hutan. Siti ingin bercerita tentang apa yang baru saja ia alami, tapi ia memutuskan untuk menyimpan rahasia itu sendirian. Sejak malam itu, Siti tidak pernah lagi mendengar suara-suara aneh dari balik hutan belakang rumahnya. Namun Siti tahu bahwa kuntilanak itu masih ada di sana, menunggu kesempatan untuk kembali dan menghantui desa kecil itu lagi.